Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita belajar bersama lagi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu teks artikel. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Semoga Tuhan melancarkan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Kita langsung saja ke pembahasan ya. Pembahasan mengenai apa itu teks artikel, apa itu artikel, bagaimana strukturnya, bagaimana kebahasaannya. Kita akan membahasnya di sini bersama-sama. Langsung saja kita masuk pada materi pembahasan hari ini, yaitu teks artikel. Dengan memahami dan mempelajari teks artikel, yang kita pelajari diharapkan kalian semua mampu mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, dalam sebuah artikel yang dibaca. Mampu menyusun opini kebahasaan dalam bentuk artikel. Mampu menganalisis kebahasaan atau artikel dalam buku ilmiah, serta mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Itu yang kita harapkan setelah belajar bersama. Langsung saja kita masuk pada pengertian teks artikel. Apa itu teks artikel? Simak penjelasannya yuk. Teks artikel merupakan karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu untuk dipublikasikan baik di surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Di dalam artikel terdapat fakta dan opini. Untuk membedakan antara fakta dan opini, kita harus memahami betul konsep dasar fakta dan opini. Sebelum membahas fakta dan opini, kita lihat ciri-ciri dan dari artikel tersebut. Di sini ada ciri-ciri teks artikel. Ada 4 poin ciri. Yang pertama, artikel selalu mengandung bacaan yang ringkas, padat, dan tuntas. Kedua, bersifat informatif dan aktual. Ketiga, didasarkan pada teori dan data yang valid, mengandung fakta ataupun opini. Dan yang terakhir, artikel selalu menggunakan bahasa yang resmi, baku, lugas, logis, serta denotatif dan efektif. Nah, sekarang, pernahkah kalian berpikir apa tujuan dari teks artikel? Ada 2 tujuan dari teks artikel. Secara umum, teks artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan dalam fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembaca. Secara khusus, bertujuan untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Kemudian, terdapat manfaat dari teks artikel. Manfaatnya di sini ada 2. Yang pertama, artikel sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Artikel juga dapat digunakan sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Di dalam sebuah artikel, itu selalu kita dapat menemukan fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Oleh karena itu, kalian harus cermat dalam membedakannya. Berikut adalah pengertian fakta dan opini. Fakta adalah suatu hal atau peristiwa yang benar-benar nyata. Nah, di sini fakta biasanya berisi pertanyaan yang
dapat menjawab tentang apa, siapa, kapan, di mana, maupun berapa. Opini adalah pendapat pikiran seseorang terhadap sesuatu. Opini ini biasanya dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa. Agar kalian lebih jelas membedakan fakta dan opini, di sini disajikan ciri-ciri fakta. Ada 3 poin. Yang pertama itu ada mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi, menyertakan bukti data yang akurat, serta merupakan suatu kebenaran umum. Sedangkan ciri dari opini itu ada 3 juga. Menggunakan kutipan-kutipan seseorang biasanya ditandai dengan tanda petik 2, mengungkapkan kata-kata yang tidak pasti, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan suatu saran atau pendapat. Gitu. Nah, sekarang, apakah kalian tahu bagaimana wujud kalimat fakta? Agar lebih jelasnya, berikut disajikan contoh kalimat fakta dan opini. Contoh kalimat fakta di situ ada kalimat Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Candi Borobudur adalah salah satu dari 10 keajaiban dunia. Dua contoh ini dikatakan fakta karena mengandung bukti-bukti data yang akurat dan merupakan suatu kebenaran. Sedangkan contoh kalimat opini itu ada menurut Simbolon, lesung pipi akan menambah kecantikan seseorang. Nah, kenapa hal itu disebut opini? Karena hal tersebut merupakan pendapat dari Simbolon. Sekarang, kalian baca paragraf fakta di bawah ini. Dari paragraf tersebut kita bisa lihat fakta-fakta yang tertera pada kalimat-kalimat tersebut. Nah, dari paragraf tersebut kalian bisa melihat bahwa teori-teori kebenaran yang disajikan dari kalimat awal sampai kalimat akhir, sudah terbukti bahwa paragraf tersebut ditulis berdasarkan bukti-bukti yang akurat. Selanjutnya, kalian baca paragraf opini di bawah ini. Sesuai dengan kriterianya, paragraf tersebut sudah tergolong opini. Opini yang disampaikan penulis di atas bukanlah hanya sekedar pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi sudah didasarkan oleh fakta-fakta pendukung. Maka dari itu, paragraf tersebut dinyatakan sebagai paragraf opini. Sekarang, tentu kalian bisa membedakannya, bukan? Bagaimana termasuk fakta, bagaimana bentuk opini. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis artikel. Di sini ada artikel praktis. Nah, artikel praktis merupakan artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengetahuan. Pada artikel ini cenderung naratif karena pesan yang disusun sesuai dengan aturan atau tahapan. Misalnya saja artikel yang berjudul Cara Membuat Bros Cantik dari Kain Bekas. Yang kedua, itu ada artikel ringan. Artikel ringan membahas mengenai masalah ringan dan tidak perlu pemahaman yang mendalam. Biasanya penulis mengemas artikel ini dengan humor atau memberi kesan menghibur kepada pembaca, tapi isinya tetap informatif. Kemudian ada artikel halaman opini. Artikel jenis ini hanya ada dalam surat kabar. Nah, memiliki penempatan khusus.
Penempatan ini seperti di pojok kanan tajuk ataupun di kolom tajuk rencana. Artikel halaman opini ini biasanya disajikan melalui surat kabar Kompas, Tempo, maupun Jawa Pos. Kalian bisa melihat contoh artikel halaman opini di sana. Kemudian ada artikel analisis ahli. Artikel ini berisi laporan sistematis yang disusun untuk membahas mengenai hasil kajian penelitian, misalnya pada skripsi, tesis, ataupun disertasi. Beberapa orang menyebutnya sebagai artikel ilmiah. Kemudian ada artikel deskripsi. Artikel atau tulisan yang disusun untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Pada artikel ini memiliki paragraf yang rinci. Teksnya merupakan ciri-ciri secara nyata fisik objek yang digambarkan. Kemudian ada artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif itu merupakan tulisan yang dibuat untuk menerangkan ataupun menjelaskan suatu hal kepada pembaca menurut berbagai sudut pandang, terutama dari sudut pandang penulis ya. Kemudian ada artikel predikatif. Nah, artikel predikatif ini memuat tentang suatu yang sifatnya akan atau bahkan belum terjadi menurut analisa si penulis. Contohnya itu seperti perkiraan cuaca. Nah, yang terakhir ada artikel preskriptif. Artikel ini berisi tuntutan atau panduan kepada pembaca tentang kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya seperti tutorial memasak, tutorial panduan lain-lainnya, tutorial cara membuat email, dan sebagainya. Kemudian ada materi tentang struktur teks artikel. Ada 3 poin dalam menyusun artikel dengan memperhatikan strukturnya. Itu yang pertama ada pembuka. Pada bagian ini orientasi yang membahas isi artikel yang akan dibahas. Jadi isinya berisi orientasi. Kemudian isi. Pada bagian ini terdapat uraian penjelasan dari pokok permasalahan suatu artikel yang dibahas. Yang ketiga itu ada penutup. Penutup lebih berisi simpulan dari kalimat yang merangkum pembahasan dalam bentuk ringkas dan jelas. Berikut contoh artikel berdasarkan strukturnya. Silakan diperhatikan ya. Dampak buruk junk food untuk kesehatan tubuh. Pada paragraf pertama, itu disebut bagian pembuka. Pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat, itu disebut bagian isi. Pada paragraf yang terakhir, disebut bagian penutup. Setelah pemaparan materi di atas, terdapat tugas untuk kalian kerjakan sebagai bahan pemahaman kalian. Baca petunjuk tersebut. Sekarang kita memasuki pertemuan kedua. Membahas tentang materi menganalisis unsur kebahasaan artikel atau buku ilmiah. Dalam menyusun artikel nantinya kalian juga harus melibatkan unsur-unsur kebahasaan. Terdapat 6 unsur kebahasaan di sini. Yang pertama itu ada kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Kemudian ada kalimat verba mental. Kata kerja yang menerangkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh kata benda. Nah, yang ketiga itu ada konjungsi.
Konjungsi merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan suatu dua satuan bahasa yang sederajat dengan kata dengan frasa, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Kemudian ada menggunakan kosakata. Kosakata di sini merupakan pembendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata untuk menarik serta meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan nantinya. Untuk menyusun suatu artikel, penulis biasanya menggunakan kosakata yang sedang ramai diperbincangkan atau aktual maupun istilah-istilah yang sedang trending di masyarakat. Kemudian menggunakan huruf kapital, menggunakan keterangan waktu dan keterangan tempat. Sekarang coba kalian kerjakan tugas berikut. Bacalah petunjuknya terlebih dahulu. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Tentu saja masih banyak kelemahan dan kekurangan. Kita sadari bahwa sumber lain bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kalian, khususnya mengenai materi teks artikel. Untuk itu, kalian bisa mencari referensi sumber lain untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kalian. Maka dari itu, pembelajaran hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih.